Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan channel YouTube saya Dorbiana. Kiranya lewat penyampaian firman ini, saudara-saudaraku lebih berpengharapan, bertumbuh dan berhikmat. Mari kita subscribe, like, dan share agar mereka yang rindu akan tuntunan Tuhan lewat firman ini juga mendapat bagian. Mari kita undang Roh Kudus untuk satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran dan kuasa firman-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dikutip dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpet atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, kata kasih karunia dalam bahasa Yunani disebut dengan charis, yang artinya adalah kebaikan, rahmat, kepedulian, kehendak baik. Inilah yang telah dilakukan Allah dalam Kristus Yesus
tanpa dasar dan ketentuan atau syarat yang memungkinkan kita penuhi untuk Allah. Tentu hal ini agar silaturahmi kita yang telah terputus oleh dosa dan pelanggaran kembali dirajut. Semua ini oleh prakarsa Allah dan oleh belas kasih-Nya yang besar, bukan karena adanya jaminan kebaikan kesetiaan dari kita kepadanya. Pengenalan akan karis inilah yang membaharui hidup Paulus hingga berubah 180 derajat. Ia yang dulunya membenci, memburu, dan membunuh para pengikut-pengikut Kristus, mencintai tradisi dan Taurat melebihi kecintaannya kepada Tuhan, menempatkan diri sebagai pribadi yang sanggup dan layak untuk menggapai kesempurnaan, keselamatan, dan surga yang telah disediakan Allah. Setelah mengenal Kristus dan menghidupi anugerah-Nya, dia menjadi pribadi yang tertunduk malu dan menganggap dirinya hanyalah sebagai pribadi yang tidak berdaya. Ia sama seperti sampah tak berguna jika tanpa anugerah Kristus. Itulah yang membuat dirinya menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Hal itu dapat kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Sebab baginya kasih karunia akan menjadi sia-sia jika ia hanya hidup untuk dirinya sendiri. 1 Korintus 5 ayat 15. Pemahaman doktrin yang benar tentang Kristus dan keselamatan telah memperbaharui dirinya akan penyerahan diri untuk pelayanan dan pekabaran Injil. Setiap orang bertanggung jawab untuk itu, dan baginya hal itu menjadi utang jika ia tidak memberitakannya. Ia menjadi hamba Allah yang setia, hidup dalam kebenaran Allah, dan melayani Allah dengan sepenuh hidupnya, menjaga dirinya agar tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain, menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menjalani resiko pelayanan, penderitaan, kesesakan, dera atau siksaan fisik, terpenjara. Integritasnya sebagai seorang pelayan dalam situasi kondisi dan situasi yang bagaimanapun, kesabaran, kemurnian pemahamannya tentang Kristus tidak pernah goyah. Bahkan ketika ia mengalami penderitaan sekalipun, dia tetap mampu menguatkan jemaat. Paulus menganggap jemaat atau mungkin para penatua-penatua yang ada di jemaat Korintus sebagai teman sekerjanya. Lalu ia menasehatinya agar tidak menyia-nyiakan atau mengabaikan kasih karunia, juga waktu, kesempatan yang telah Allah berikan secara cuma-cuma. Kata menyia-nyiakan berasal dari bahasa Yunani disebut dengan kenos, yang artinya adalah kosong, hampa, sia-sia, bodoh. Sebab saat inilah waktunya, jangan sia-siakan. Janganlah menjadi pribadi atau komunitas yang kosong, bodoh, atau hampa. Sebab kesempatan, waktu yang Tuhan telah beri tidak akan pernah terulang atau berlangsung dua kali. Paulus dalam hal ini memakai kata waktu dalam bahasa Yunani dengan kata kairos, yang artinya adalah inilah waktu yang sangat tepat, musim atau kesempatan yang tidak mungkin diulang,
dan inilah hari penyelamatan itu. Perpecahan yang terjadi di Korintus pastilah membuat sinergi pertumbuhan persekutuan antara mereka dengan Allah juga dengan sesama terganggu, dan dipastikan juga mengganggu integritas, kemurnian hati, kesabaran, pengetahuan, kemurahan hati mereka juga terganggu. Pertumbuhan ketulusan akan berbanding terbalik dengan pertumbuhan kemunafikan. Dengan demikian, realita hidup sepertinya menjadi waktu yang tidak tepat untuk memenuhi tuntunan firman agar senantiasa hidup di dalam sukacita, apalagi berbuat baik dan berkarya di dalam anugerah. Namun nasihat Paulus dalam nas ini harus. Anugerah akan mengajar, anugerah akan menguatkan mereka di dalam roh, dan sesungguhnya itulah yang dikatakan iman. Kumpulan paradoks kehidupan Paulus menjadi kesaksian bagi jemaat Korintus. Paulus mengetahui bahwa menjaga anugerah Allah itu memang tidak mudah. Tak jarang ada penderitaan, dera, dan kesesakan. Secara manusiawi, Paulus telah mengalami semua kepedihan, penderitaan, dan siksa. Namun semua itu bukanlah berarti membuat semangatnya mundur atau pelayanannya hancur. Justru semakin menunjukkan kualitas Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan yang teruji. Dari penderitaan dan kesusahan, justru Paulus dapat merasakan betapa Allah punya karya yang besar dalam menjaga dan memelihara dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap hidup Paulus dalam menjalankan pelayanannya di sini tentu menjadi koreksi keras bagi pelayan-pelayan Tuhan yang hanya doyan berada di zona aman. Setiap pelayan perlu mempertanyakan dirinya, atas dasar apakah ia melayani? Atas dasar tuntutan oleh pengenalan diri mereka terhadap anugerahkah? Atau atas dasar kepentingan pribadi? Apakah mereka masih percaya bahwa Allah sanggup berkarya dalam kondisi sesulit apapun yang mereka alami dalam menjalankan pelayanan? Lalu adakah kesaksian pelayanan atas kebesaran pendampingan Tuhan yang boleh mereka berikan kepada jemaat, tentu atas kepatuhan mereka melayani di mana dalam kondisi yang bagaimanapun. Lalu sebagai pelayan, bagaimanakah mereka bisa bertumbuh dalam hikmat dan kesabaran dari Tuhan? Pengalaman seperti inilah yang menjadi kesaksian yang besar yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus dengan berharap mereka berubah, semakin mengenal Allah, juga semakin mampu memperbaiki persekutuan sesama mereka. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, perlu kita ketahui bahwa dari berbagai tema pembicaraan yang dikirimkan Paulus ke jemaat Korintus, terutama dalam nats ini, seperti soal hikmat, kesabaran, penderitaan, kesesakan, kemurnian hati, berjaga-jaga, dipuji, munafik, dan lain-lain. Semua ini tentu sangat sejajar dengan situasi dan kondisi kehidupan yang sedang mereka alami. Contoh, ada banyak orang di Korintus berlatar belakang Yunani yang menyombongkan diri dengan hikmat. Orang Yunani adalah orang yang suka berpikir dan bertindak dengan bebas. Juga mereka cenderung pada penggolongan atau pengkotak-kotakan. Banyak orang di Korintus senang berdebat hanya demi kesenangan untuk berselisih. Pengaruh agama terhadap penduduk Korintus sangat kuat. Bahkan agamalah yang menyebabkan kejahatan mereka semakin bertambah. Korintus terkenal karena kejahatan dan moral penduduk. Mereka menyembah dewa Afrodit dan menyediakan 1000 pelacur, bakti yang dianggap keramat untuk melayani hawa nafsu para penyembah.
Ini juga yang menyebabkan para pemimpin agama di Korintus menjadi sangat penting, bahkan mereka saling mengunggulkan pemimpin mereka masing-masing. Paulus, Apolos, Kefas, Korintus, atau sekte-sekte atau golongan-golongan yang lain. Hal ini juga yang menimbulkan kesombongan di setiap pemimpin agama masing-masing. Kondisi ini membuat jelos atau iri hati atau sifat lebih menonjolkan diri, mementingkan diri sendiri bertumbuh sangat kuat. Pengaruh dunia filsafat pada zaman Paulus telah mempengaruhi pola pikir jemaat Korintus, sehingga mereka mulai meninggalkan iman mula-mula dan menggantikannya dengan hikmat dari manusia. Paulus mengaku bahwa dia dan saudara-saudaranya yang lain hanyalah pelayan. Dalam bahasa Yunani disebut diakonos, atau pelayan yang berhubungan dengan pekerjaan atau pelayanan. Brill menjelaskan, setiap pelayanan Tuhan pastilah mempunyai pekerjaan yang ditentukan Tuhan baginya, dan orang lain tidak dapat melakukan pekerjaan itu. Karena itu, semua pekerjaan itu penting dan semua pekerja itu juga penting. Paulus, Apolos, Kefas, dan lain-lain. Mereka hanyalah sebagai hamba. Dalam bahasa Yunani disebut huperetes, yang artinya pendayung yang berada pada lambung triremes, sejenis kapal perang yang mengarungi lautan, dan semua ada untuk saling melengkapi. Siapapun dan dari golongan manapun, semuanya perlu merendahkan diri tanpa harus mengagungkan pribadi tertentu. Berhikmat dari sumber yang sama, walau berbeda golongan dan sekte. Komit untuk berbuat baik dan saling menghargai itu sangat perlu. Tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Sabar dalam penderitaan dan senantiasa bertumbuh dalam panggilan bersama di dalam anugerah, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk itu marilah senantiasa menghargai anugerah dan waktu yang telah Allah beri untuk kita. Semua demi menciptakan persekutuan yang lebih baik. Dinamika, penyangkalan diri, kesabaran, kemandirian, penderitaan, derah, dan kesesakan, biarlah alas hidup demi menumbuhkan iman, hikmat yang lebih baik. Seluruh hidup kita biarlah dinaungi belas kasihan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, atas pengetahuan dan pengenalan kami dengannya. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami dibaharui untuk mengenal keterbatasan dan ketidakmampuan untuk meraih kebaikan dan keselamatan. Juga memampukan kami melihat tanggung jawab kami yang besar, memberitakan Injil bagi semua orang. Meyakini dengan sungguh bahwa dalam segala suka dan duka, Ia adalah pribadi yang senantiasa sempurna menolong dan mendampingi di dalam waktu yang tepat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.